Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurkalbi, angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang media video pembelajaran. Nah, pengertian dari video pembelajaran. Video pembelajaran merupakan teknologi sinyal pengiriman elektronik dari suatu gambar bergerak yang digunakan dalam proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, video adalah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar bergerak. Nah, sedangkan pembelajaran itu merupakan proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Sedangkan untuk sejarah perkembangan videonya, ditemukannya kamera fotografi. Nah, kamera fotografi ini ditemukan sekitar abad ke-16 hingga ke-17. Nah, pada era film seluloid, maka dikatakan film bisu. Di sini dimaksud adalah dirintisnya penciptaan film atau motion picture oleh Thomas Alva Edison dengan diciptakannya kinektiskop. Kemudian penemuan ini dikembangkan oleh Lumiere bersaudara pada 28 Desember 1894 dengan dibawanya sinematograf. Selanjutnya, di sini ada beberapa karakteristik video pembelajaran. Yang pertama, mengamati jarak dan waktu. Yang kedua, menumbuhkan minat dan motivasi belajar. Maksudnya di sini adalah menumbuhkan minat peserta didik ataupun siswa agar bisa menggali informasi apa yang ditampilkan dalam video pembelajaran. Nah, yang ketiga, mempengaruhi emosi seseorang. Yang keempat, pesan yang disampaikannya cepat dan mudah diingat. Yang kelima, menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lalu secara realistis dalam waktu yang singkat. Yang keenam, mengembangkan pikiran, imajinasi, dan pendapat para siswa. Yang ketujuh, memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan penjelasan yang lebih realistis. Yang kedelapan, mampu menunjukkan rangsangan yang sesuai dengan tujuan dan respon yang diharapkan dari peserta didik. Nah, dan yang terakhir, berpengaruh sebagai media utama untuk mendokumentasikan realitas sosial. Nah, sampai sini paham kan tentang karakteristik video pembelajaran. Berikutnya adalah manfaat video sebagai media pembelajaran. Yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Maksudnya di sini dapat diseragamkan itu berarti dapat disamakan semua. Nah, yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Maksudnya lebih interaktif itu maksudnya ya kita sebagai pengajar dan peserta didik dapat interaktif dalam menangkap sebuah informasi yang diberikan. Nah, yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Nah, yang keenam, memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja. Nah, maksudnya dapat dilakukan di mana saja itu ya seperti saat ini kita kan sedang daring nih. Nah, sebagai pengajar hanya bisa memberikan sebuah video pembelajaran nih. Nah, kita bisa menontonnya baik di rumah ataupun kita di mobil sedang melakukan perjalanan gitu. Nah, yang ke-7, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Dan yang terakhir,
mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Nah, di sini ada lagi fungsi video sebagai media pembelajaran. Yang pertama, menghadirkan objek sebenarnya dan objek yang langkah. Maksudnya objek sebenarnya itu gimana sih? Objek yang langkah itu gimana? Nah, objek sebenarnya itu kayak yang ada di depan mata kita, sedangkan objek yang langkah itu seperti yang kayak menampilkan sebuah gambar hewan buas nih, kan tidak secara langsung kita melihatnya. Apalagi masa pandemi gini, nggak mungkin kita ke taman kebun binatang kan, atau melihatnya secara langsung. Nah, di sini di sini objek yang langka itu ya kita bisa melihat binatang buas secara langsung melalui media video pembelajaran. Nah, yang kedua, membuat duplikasi dari objek yang sebenarnya. Maksudnya di sini adalah membuat duplikatnya, membuat sebuah duplikat dari objek yang sebenarnya. Kayak yang di depan mata kita bisa kayak membuat dia menjadi kayak animasi gitu. Yang ketiga, membuat konsep abstrak ke konsep konkret. Maksudnya abstrak itu kan dari yang kita bayangkan menjadi yang asli. Nah, yang keempat, memberi kesamaan persepsi. Yang kelima, media pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar. Yang keenam, mengatasi hambatan waktu, tempat, jumlah, dan jarak. Yang ketujuh, menyajikan ulang informasi secara konsisten. Yang kedelapan, memberikan suasana belajar yang tidak tertekan, santai, dan menarik. Selanjutnya, ada fungsi menurut Leavitt dan Lenz pada tahun 1982. Dia mengemukakan 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi atensi. Nah, dimaksud dengan fungsi atensi adalah media visual adalah media menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visualnya yang ditampilkan atau menyertakan teks materi pelajaran. Nah, yang kedua, fungsi afektif. Maksudnya di sini fungsi afektif itu media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat mengunggah emosi dan sikap siswa. Misalnya, informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras. Yang ketiga, fungsi kognitif. Maksudnya di sini fungsi kognitif itu kayak gimana? Fungsi kognitif itu media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Dan yang keempat, fungsi kompensatoris. Maksudnya fungsi kompensatoris kayak gimana, Kak, Bu? Maksudnya di sini adalah media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Nah, itu merupakan fungsi menurut Leavitt dan Lenz. Nah, selanjutnya kita masuk pada kelebihan video pembelajaran. Kelebihannya apa sih, Kak? Nah, yang pertama itu dapat menarik perhatian siswa. Ya, pasti kalau kita sebagai pengajar kita menampilkan sebuah video pembelajaran yang menarik, pasti siswa yang kayak malas akan tertarik untuk menonton video yang kita tampilkan. Yang kedua, mengatasi jarak dan waktu. Yang ketiga, dapat menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lalu. Nah, menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lalu itu kayak gimana? Nah, contohnya seperti film G30 SPKI. Nah, itu kan merupakan video
pada masa lalu. Nah, kita bisa dapat melihatnya pada masa kini dengan cara menontonnya kembali. Yang keempat, demonstrasi dapat lebih dipersiapkan dan direkam sebelumnya, sehingga guru bisa menyiapkan penyajian. Kelima, dapat diulang-ulang untuk menambah kejelasan. Dan yang terakhir, mengembangkan pikiran dan pendapat siswa. Nah, kan setiap ada kelebihan pasti ada kekurangannya nih. Nah, kekurangan video pembelajaran itu apa? Pertama, biayanya yang tidak murah dan waktu yang banyak. Maksudnya tidak murah gimana? Ya pasti kan memerlukan kuota. Dan di sini juga video pembelajaran menyita waktu kita yang banyak. Yang kedua, penayangannya terkait dengan peralatan lainnya. Yang ketiga, tidak semua siswa mampu mengikuti informasi melalui film tersebut. Nah, di sini kenapa dibilang tidak semua siswa? Karena siswa cara menangkap informasi untuk setiap siswa itu berbeda-beda. Ada yang cuma melalui audio, ada yang melalui video, dan ada juga audio visual. Tergantung. Makanya kita tidak boleh mensamaratakan cara penangkapan pembelajaran siswa. Nah, yang keempat, film dan video yang tersedia tidak selalu sesuai dengan tujuan belajar. Nah, yang terakhir, sifat komunikasinya bersifat hanya satu arah dan harus diimbangi dengan pencarian bentuk umpan balik yang lain. Nah, berikutnya software pendukung untuk membuat video pembelajaran. Softwarenya apa aja sih Kak untuk mendukung video pembelajaran? Nah, yang pertama itu ada Corel Video. Yang kedua, Windows Media Encoder. Dan yang ketiga, Windows Live Movie. Nah, di sini cara menggunakan video pembelajaran itu gimana sih Kak? Yang pertama, kita sebagai guru atau pengajar terlebih dahulu merancang apa yang akan ditanyakan. Yang kedua, guru mengkaji bahan-bahan yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan disampaikan. Maksudnya mengkajinya gimana sih? Maksudnya di sini kita sebagai pengajar atau guru, kita harus mengetahui bahan-bahan apa yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan ditampilkan. Yang ketiga, guru menyediakan durasi waktu dalam kelas dan peralatan pemutaran video yang menunjang misalnya speaker, infocus, laptop, dan lain-lainnya. Yang keempat, guru memberikan tugas agar siswa dapat memperhatikan penuh dan fokus terhadap video pembelajaran yang akan ditampilkan. Nah, dan yang terakhir, setelah menonton video, guru berinteraksi dengan siswa dan memberikan soal-soal untuk menguji kepahaman siswa tentang apa saja yang ditonton. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.